Dan mari bersama-sama kita saksikan drama persembahan dari GBI Heart of Christ. Drama ulang tahun GBI HOC yang ke-10. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu hari, duduklah Yesus di tepi danau, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Banyak perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada mereka, dan salah satu di antaranya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh ke tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kayaknya sih tapi nggak ada juga dia nasi dapatnya nasi.
Inilah keadaan jemaat ketika mendengarkan firman Tuhan di gereja. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ibadah pada hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Poin yang pertama, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpullah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Poin yang kedua, hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakum di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Poin yang ketiga, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Poin yang keempat, yang terakhir, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah khotbah pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya sangat memberkati sekali. Luar biasa khotbahnya. Terima kasih Pak. Pak, khotbahnya luar biasa nih. Khotbahnya ini sangat memberkatin saya, Pak. Setelah selesai beribadah pada hari Minggu di gereja, pulanglah sidang jemaat Tuhan. Bagaimana firman Tuhan yang sudah mereka dengar di gereja pada hari Minggu itu? Yuk kita lihat apa yang terjadi setelah mereka pulang ibadah.
dari mana aja lo? Gue tadi habis dari gereja, biasa rutinitas setiap minggu. Rutinitas, maksudnya? Yoi. Maksudnya ya gue ke gereja dengerin khotbah. Ya Terus? ya terus gue tidur sih. Dingin Tidur? soalnya. Iya Aja dingin. gila lu ke gereja tidur. Iya. Aduh gue. Ya gue juga gak tahu khotbahnya apa. Mungkin gue tidur aja. Biasalah. Ganti tempat tidur. Lu lagian ngapain ke gereja sih? Hari Minggu kita enaknya nongkrong. Biasa juga kita gitu, hari Minggu kita nongkrong. Lu udah ditungguin tuh sama teman-teman. Lu mau nggak nongkrong sama kita bareng? Iya sih, ya biasaan dari orang tua aja. Boleh lah, boleh. Yaudah, kita nongkrong aja ya. Ya, Teman-teman udah pada ngumpul no di sana. Yuk. yuk yuk. Oke. Ternyata benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Firman Tuhan hilang lenyap tak berbekas, bahkan dilupakan karena dia tidur di gereja dan main HP. Yuk, kita lihat jemaat yang lain. Sepulangnya dari gereja, inilah jemaat yang kedua. Hai men, apa kabar? Dari mana aja ente? Lama gak ketemu kita. Dari gereja bro. Dari gereja? Iya. Ngapain di gereja? Emang lu selalu ke gereja? Iya kalau minggu. Oh, lu pantesan udah jarang nongkrong sama kita ya? Iya. Lu tahu sendiri kan, kita punya geng motor. Kita tiap minggu tuh jalan. Hari Minggu kita tuh jalan-jalan, kita keliling-keliling. Lu yang ngilang mulu ke gereja rupanya. Iya. Nah sekarang gini aja deh, lu hari Minggu besok mau ikut kita nggak? Nggak, mau ke gereja dulu. Aduh, ke gereja. Lu tuh udah ditanain teman-teman lo dari kemarin. Kemana lu ngilang? Gue bilang gue gak tahu. Nah, baru sekarang ketemu. Sekarang gini aja, lu masih mau nggak ngumpul sama kita? Masih mau nggak gabung sama kita? Mau dong. Ya kalau mau, oh ikut kita dong. Kita Oke. riding, Oke. kita motoran. Oke. Serius mau nih? Mau. Kalau enggak gue keluarin dari grup nih. Jangan dong, jangan keluarin dari Nah grup. gitu dong. Kalau friend ya gitu. Oke. Kita jalan yuk. Ayo. Yuk, mari. Ternyata benihnya sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu karena takut penganiayaan akan firman dan akhirnya mati. Yuk kita lihat jemaat yang lain. Halo Pak, Halo, ini ada masalah genting dalam usaha Pak. Ini karyawan pada demo loh dan mau pada keluar dan ada yang mau mengancam melaporkan kita ke polisi. Gimana nih? oke, saya akan minta tolong ke teman saya yang polisi untuk urus ini. Halo Bang, tolong bantuin gua dong. Ini karyawan pada mau demo nih. Pakai cara apa aja yang penting bisa mereka diam dah. Halo, Halo bos, ada tagihan supplier yang belum dibayar. Diminta Senin ini sudah harus dibayar. Orangnya udah marah-marah. Uang kas di perusahaan tidak cukup. Gimana ini bos? aduh, bertubi-tubi masalah ini. Bisnis lagi sepi, harus bayar lagi. Pakai apa ini? Harus pasti mikir otak ini.
ada telepon masuk dari rekan bisnisnya. Halo, Iya, halo. bro, ada project apa nih? Project. Iya, gue lagi butuh duit nih. Apa saja deh, yang penting jadi duit. Serius lu lagi butuh duit? Iya nih. Emang kenapa sih? Wah, perlu duit banyak gua. Gue sih ada nih. Ya tahu sendiri lah, barang-barang sitaan gitu. Tapi cuannya gede banget loh kalau mau. Tapi ya tahu sendiri lah, mesti ada sogok-sogok dikit biar lancar. Tapi asli, untungnya gede banget kalau mau ambil sih. Waduh lu, nyerempet-nyerempet lagi. Gua lagi pening lu kasih gitu lagi. Ya gue cuma tawarin kalau lu mau. Lu lagi butuh duit nih. Katanya perusahaannya lagi bermasalah, karyawannya lagi demo-demo segala lah. Ini gue tawarin, kalau mau lu mau ya ambil, kalau nggak mau ya udah. Gue cuma tawarin aja. Ini kan bisnisnya cepat, lu lagi butuh duit cepat kan? Emang nggak ada yang lain lagi? Ya kalau sekarang kagak ada lagi sih, itu doang. Gimana? Lalu gua kasih komisi lu lagi dong. Ya iya dong, lu kan dapat cuan, masa gua nggak dikasih komisi? Kalau mau yuk kita ketemu ntar jam 3 ya. Iya dah, ntar gua ambil dah. Soalnya lagi pusing banget ini. Oke, serius ya. Iya ya, di mana nanti Oke, ketemu? tempat biasa ya. Oke dah, sip Jam ya. 3 ya. Yuk yuk, Oke, oke, bro. bye-bye. Yuk, bye. Ternyata benih-benih itu sebagian jatuh di tengah semak duri karena kekhawatiran akan hidup dan tipu daya kekayaan, sehingga benihnya itu mati. Nah, yuk, masih ada jemaat yang lain, kita lihat yuk. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhannya luar biasa. Dan begitu sampai rumah, aku jadi mau lihat catatan tadi aku tulis di gereja. Biar lebih merema lagi, aku baca lagi firmannya. Karena aku harus jadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar, tapi juga harus melakukan supaya jadi murid dan menyenangkan hati Tuhan. Halo Pak Yosep. Halo Bu, apa kabar? Kabar baik. Silakan masuk, ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya Pak, gini Pak, saya bawa teman saya, dia lagi keadaannya kurang baik, dia lagi ada masalah keluarga. Jadi saya datang minta Pak Yo tolongin dia, bantu dia doa Pak. Nah ini Yuli, tolong silakan. Halo Bu, nama saya Yosep. Siapa nama Ibu? Saya Yuli. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu Yuli? Begini Pak, saya lagi ada masalah dalam keluarga saya. Mama saya sama papa saya lagi ribut, sampai-sampai mau bercerai. Bagaimana ya Pak caranya? Saya sudah tidak betah di rumah. Boleh saya bantu doa Ibu? Boleh. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau datangkan Ibu Yuli ke rumah kami. Kami mau berdoa agar keluarganya menjadi harmonis, rukun kembali, dan biarlah Tuhan mempersatukan erat keluarga saudari kami, Ibu Yuli. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Aku percaya Tuhan Yesus pasti memulihkan keluarga Ibu Yuli kembali. Karena firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nyatakan segala masalah dan persoalanmu kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan ambil alih masalahmu dan memulihkan keadaanmu. Firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah engkau akan menemukan Tuhan Yesus, dan ketuklah pintu akan dibukakan untukmu." Jika engkau meminta sesuatu demi nama Yesus, Tuhan Yesus akan melakukannya. Mintalah kerukunan dan damai sejahtera dalam keluargamu, Yesus akan menolongmu. Aku mau ajak Ibu Yuli
beserta Lena dan juga teman-teman serta keluarga datang untuk beribadah di hari Minggu di GBI HOC, supaya kita semua saling mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan Tuhan Yesus dapat memenangkan hati siapapun, bahkan keluarga Ibu Yuli. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. juga, Tuhan Yesus memberkati. Permisi Pak. Yuk Pak. Ya. Ternyata jemaat ini waktu mendengarkan firman Tuhan, dia benar-benar firman itu bertumbuh di dalam kehidupannya.